Oke, para investor, kali ini kita punya satu kasus yang menarik banget di bursa kita. Namanya PT Indorama Synthetics, kodenya INDR. Nah, ini tuh studi kasus klasik. Perusahaan yang kelihatannya punya nilai tersembunyi, tapi risikonya juga kelihatan jelas. Dan sekarang lagi ada di persimpangan jalan. Pertanyaannya simpel, ini permata atau justru jebakan? Yuk kita langsung ke inti masalahnya. Coba bayangin ya, ada perusahaan yang kalau kita bongkar semua isinya, kita hitung semua asetnya, ternyata setiap lembar sahamnya itu bernilai hampir Rp10.000. Tapi, anehnya, di pasar, orang-orang cuma mau bayar kurang dari 3.000. Kok bisa diskonnya sampai segitu jauh? Nah, ini dia misteri yang akan kita pecahkan bareng-bareng. Coba dia lihat angka-angka ini. Ini bukan sekedar beda tipis, ini jurang. Di kiri, itu nilai buku per sahamnya, anggap aja ini kayak nilai asli perusahaan berdasarkan catatannya. Ada di angka 9.835. Tapi di kanan, harga yang dikasih pasar cuma 2.730. Diskon kayak gini nih, yang biasanya bikin investor nilai matanya langsung berbinar-binar. Tapi, di saat yang sama, kita juga harus waspada. Apa sih yang sebenarnya dilihat pasar, sampai harganya semurah ini? Oke, untuk menemukan jawabannya, kita harus mulai dari akarnya dulu, yaitu bisnis utamanya. Karena disinilah badai pertama itu datang menerpa NDR. Kutipan ini benar-benar merangkum semua masalahnya. Intinya gini, pasar polyester di seluruh dunia lagi kebanjiran barang, terutama dari Tiongkok. Kalau udah kayak gini, rumusnya gampang ditebak, perang harga. Semua produsen banting-bantingan harga, akibatnya margin keuntungan jadi tipis banget. Dan semua pemain, termasuk INDR, ya pasti kena imbasnya. Ini tekanan dari luar yang susah banget buat mereka kendalikan. Nah, sekarang ini bagian yang paling seru. Kalau kita cuma lihat sekilas laporan keuangannya, kelihatannya suram kan? Pendapatan turun dan masih rugi pula. Tapi, seorang investor yang jeli itu nggak berhenti di situ. Coba deh gali lebih dalam. Lihat laba kotornya, lompatnya ribuan persen. Lihat juga EBITDA-nya. Ini gambaran kasar dari arus kas operasional, naik lebih dari 2 kali lipat. Artinya apa? Ini artinya, di tengah badai industri, manajemen INDR jago banget menekan biaya dan bekerja super efisien. Ini sinyal yang kuat banget, nunjukin kalau operasional mereka itu tangguh. Tapi cerita soal INDR ini nggak berhenti cuma di efisiensi doang. Ada satu babak baru, semacam plot twist gitu, yang bisa mengubah semua perhitungan kita soal perusahaan ini. Ternyata, INDR itu punya senjata rahasia. Coba perhatikan, daftar anak usahanya. Ada yang bisnis benang, investasi, ngurusin gedung. Tapi tunggu dulu, ada satu yang namanya beda sendiri kan? Nah, itu dia, PT Cikondang Kancana Prima. Ini adalah perusahaan tambang emas dan mineral, dan INDR punya 80% sahamnya. Inilah dia, aset tersembunyi yang dari tadi kita cari-cari. Dan jangan salah sangka ya, ini bukan sekedar coba-coba iseng. Pernyataan dari presiden direkturnya ini adalah sebuah konfirmasi. Bisnis tambang emas ini adalah sebuah langkah strategis yang disengaja. Mereka secara sadar mengalihkan fokus dan modal ke sini karena mereka melihat ini yang akan jadi mesin pertumbuhan INDR di masa depan. Oke, sampai sini ceritanya kedengaran bagus banget kan? Asetnya banyak, bisnis intinya efisien, plus punya potensi besar dari tambang emas. Logikanya, harga sahamnya harusnya terbang dong. Tapi kok masih murah? Nah, ini bagian paling penting buat seorang investor cerdas. Kita wajib hukumnya untuk membedah semua risikonya. Risiko pertamanya, dan mungkin yang paling besar, ada di sini. Coba lihat diagramnya, hampir 93% saham INDR itu cuma dipegang oleh dua pemegang saham utama. Artinya apa? Artinya, saham yang beredar bebas untuk kita para investor retail itu cuma secuil, cuma 7,7%, sedikit banget. Ini menciptakan masalah besar yang namanya likuiditas. Di dunia investasi, kondisi ini dikenal sebagai jebakan free float. Maksudnya, sahamnya jadi nggak liquid atau nggak gampang diperjualbelikan dalam jumlah besar. Bayangin deh, kamu manajer investasi gede yang mau beli saham ini senilai 100 miliar. Susah. Begitu kamu mulai beli, harganya bisa langsung naik. Sebaliknya, kalau mau jual pun susah tanpa bikin harganya anjlok. Inilah kenapa investor-investor kakap jadi mikir 2 kali buat masuk. Alhasil, harganya seakan terkunci di valuasi murah. Nggak peduli sebagus apapun fundamentalnya. Risiko kedua datang dari sentimen pasar. Gampangnya gini, kalau kita lihat grafik harganya, trennya lagi kurang bagus. Banyak analis teknikal yang bilang trennya lagi turun atau bearish. Artinya dalam jangka pendek ada prediksi harganya masih bisa turun lagi. Ini ibarat kita mau berlayar tapi anginnya lagi kenceng dari arah depan. Jadi tantangan tersendiri. Baik, semua kepingan puzzle-nya sudah kita kumpulkan. Sekarang, waktunya kita letakkan semuanya di atas meja, kita timbang sisi positif dan negatifnya, seperti yang selalu dilakukan oleh investor bijak.
Jadi disinilah letak keputusannya. Kalau Anda ada di tim bull atau tim yang optimis, Anda akan melihat ini sebagai diskon besar-besaran terhadap nilai asetnya. Ditambah lagi ada kartu truf berupa tambang emas. Ini adalah taruhan bahwa suatu hari nanti pasar akan sadar dan harganya akan naik ke nilai wajarnya. Tapi kalau Anda ada di tim bear atau yang pesimis, Anda akan lebih fokus pada kenyataan pahitnya. Bisnis utamanya lagi lesu, sahamnya susah dijual beli, dan sentimen pasarnya lagi negatif. Kekhawatirannya adalah harganya akan tetap terjebak di level ini untuk waktu yang sangat lama. Dan yang paling penting untuk diingat, semua yang kita bahas barusan, baik itu peluangnya maupun risikonya, ini bukan opini atau karangan-karangan. Ini semua adalah fakta yang kita tarik dari sumber terverifikasi seperti laporan tahunan perusahaan ini. Bukti-buktinya ada semua di sana. Pada akhirnya, semua ini kembali ke satu pertanyaan. Dan ini adalah pertanyaan untuk Anda. Setelah melihat nilainya yang begitu dalam, potensi dari langkah strategisnya ke emas, tapi juga sadar akan risiko likuiditas dan industrinya yang sangat nyata, apakah investasi semacam ini cocok dengan gaya, kesabaran, dan profil risiko Anda? Cuma Anda yang bisa memutuskan apakah ide NDR akan menjadi permata tersembunyi atau justru jebakan nilai di dalam portofolio Anda.